Dalam Alkitab, Salomo disebut sebagai raja yang bijaksana dengan pengetahuan gaib. Salomo diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan yang membuatnya lebih pintar dari semua orang di zamannya. Ia disebut memahami rahasia alam, binatang, dan tumbuhan, mirip dengan seorang alkemis atau penyihir. Ia juga membangun bait suci Yerusalem yang dianggap melibatkan kekuatan supranatural dalam tradisi mistik. Ratu Seba datang untuk mengunjunginya, yang dalam beberapa versi kisah mengisyaratkan bahwa Salomo mengetahui sihir dan rahasia mistik. Dari sini muncul anggapan bahwa kebijaksanaan Salomo termasuk ilmu gaib dan pemanggilan roh. Testament of Solomon dari abad ke-1 Masehi memberikan pengaruh besar terhadap legenda ini. Dalam teks ini, Salomo dikatakan memiliki cincin ajaib yang bisa mengendalikan iblis dan memerintahkan 72 iblis untuk membantu membangun bait suci. Ini menjadi dasar untuk legenda bahwa Salomo memiliki buku sihir yang berisi ritual pemanggilan iblis dan malaikat. Pengaruh Kabbalah dan mistik Yahudi juga memperkuat legenda ini. Dalam tradisi Kabbalah, nama Salomo sering dikaitkan dengan ilmu mistik dan simbolisme sihir. Beberapa teks Kabbalah menyebutkan bahwa Salomo memahami Semha Mephoras, nama sakral Tuhan yang memiliki kekuatan magis. Konsep sihir Solomonik berkembang dari sini dengan asumsi bahwa ia memiliki kitab sihir yang bisa memanggil roh dan malaikat. Pada abad pertengahan dan Renaissance, banyak okultis Kristen mulai mengaitkan sihir dengan tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Salomo. Muncul grimorium seperti The Key of Solomon atau Clavicula Solomonis yang mengajarkan cara memanggil malaikat dan membuat perlindungan magis, serta The Laser Key of Solomon yang mencantumkan 72 iblis yang dikendalikan oleh Salomo. Okultis seperti John Weyer, Eliphas Levi, dan Aleister Crowley semakin mempopulerkan konsep bahwa Salomo adalah seorang penyihir yang meninggalkan buku sihir rahasia. Pada titik ini, mitos tentang buku sihir Salomo sudah terbentuk kuat dalam tradisi okultisme. Di video kali ini kita akan membahas tentang The Laser Key of Solomon yang mencantumkan 72 iblis yang dikendalikan oleh Raja Salomo. Bagaimanakah isinya dan siapa saja ke-72 iblis tersebut? Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. The Laser Key of Solomon atau dikenal sebagai Lemegeton adalah salah satu grimonium atau buku sihir paling terkenal dalam tradisi okultisme barat. Buku ini berisi panduan tentang pemanggilan roh, baik malaikat maupun iblis, serta berbagai bentuk sihir seremonial. Dalam tradisi Yahudi dan beberapa teks kuno seperti Talmud dan Testament of Solomon, Raja Salomo dikenal tidak hanya sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang penyihir yang mampu mengendalikan iblis. Dalam Talmud, disebutkan bahwa Salomo memiliki cincin ajaib yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat Mikail. Cincin ini memiliki nama Tuhan yang sakral dan mampu mengendalikan makhluk gaib, termasuk iblis. Salomo menggunakan cincin ini untuk memerintah Asmodeus, Raja Iblis. Asmodeus sempat menipu Salomo, mencuri cincinnya dan menggulingkannya dari tahta. Namun, Salomo akhirnya merebut kembali cincin itu dan menguasai iblis kembali. Dalam Testament of Solomon, dijelaskan lebih rinci bagaimana Salomo menggunakan sihirnya.
Saat membangun bait suci Yerusalem, para pekerja sering sakit dan kehilangan tenaga karena seorang iblis bernama Ornias menyedot energi mereka setiap malam. Salomo berdoa kepada Tuhan, dan malaikat Mikael memberinya cincin ajaib dengan simbol pentakel. Dengan cincin ini, Salomo mampu mengikat dan mengendalikan iblis. Setelah menangkap Ornias, Salomo memaksanya untuk menangkap iblis lain, termasuk Beelzebub yang mengaku sebagai penguasa iblis dan penguasa angin. Asmodeus yang mempengaruhi nafsu manusia dan menghancurkan pernikahan. Serta Lilith, iblis perempuan yang mengganggu ibu hamil dan bayi. Salomo memerintahkan mereka untuk mengerjakan pembangunan kuil Salomo, menggunakan kekuatan gaib mereka untuk mengangkat batu dan bahan bangunan. Dalam kisah Salomo dan Asmodeus, Salomo pernah menantang Asmodeus untuk membuktikan kekuatannya. Dengan sihirnya, Asmodeus menipu Salomo, mencuri cincinnya, dan membuangnya jauh dari kerajaan. Salomo mengembara selama bertahun-tahun, kehilangan tahtanya, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali cincinnya dan mengalahkan Asmodeus, lalu mengembalikannya ke dalam perbudakan. Kisah ini menunjukkan Salomo sebagai raja, penyihir, dan pemanggil iblis yang menggunakan sihir suci untuk mengendalikan makhluk gaib. Testament of Solomon memberi gambaran tentang hierarki iblis dan tugas mereka, yang kemudian menjadi dasar dalam demonologi. Kisah ini menginspirasi banyak grimorium seperti The Key of Solomon dan Geotia atau The Laser Key of Solomon. Sebelum The Laser Key of Solomon disusun, beberapa grimorium telah ada dan kemungkinan besar menjadi inspirasinya, seperti The Picatrix pada abad ke-11 dan 12, sebuah teks okultisme dari dunia Islam abad pertengahan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini berisi ilmu sihir astrologi dan pemanggilan roh berdasarkan pergerakan planet dan konstelasi, mengajarkan cara menghubungi entitas supranatural untuk mendapatkan wawasan dan kekuatan. Selanjutnya ada Liber Juratus pada abad ke-13 atau The Sworn Book of Honorius, adalah grimorium yang berisi ritual pemanggilan malaikat dan iblis dengan metode berbasis Kristen dan Kabbalah. Salah satu teks pertama yang menyebut nama Tuhan yang sakral, Sem Ha Mephoras, sebagai kunci dalam sihir Solomonik. Heptameron pada abad ke-15 adalah teks sihir seremonial yang sangat terstruktur dalam pemanggilan entitas berdasarkan hari dan unsur, ditulis oleh Pietro de Abano. The Laser Key of Solomon sendiri terbagi menjadi 5 bagian utama. Ars Geotia adalah bagian paling terkenal, berisi daftar 72 roh Geotia yang konon dikendalikan oleh Raja Salomo, dengan masing-masing roh memiliki peringkat, kekuatan khusus, dan segel simbolis. Yang kedua ada Ars Theurgia, berisi daftar 31 roh yang lebih bersifat malaikat tetapi masih terhubung dengan sihir Geotia, dikategorikan berdasarkan arah mata angin. Selanjutnya ada Ars Paulina, berisi daftar malaikat yang berhubungan dengan jam dan zodiak tertentu, dikatakan berasal dari wahyu yang diberikan kepada Rasul Paulus. Selanjutnya ada Ars Almadel, berfokus pada pemanggilan malaikat melalui papan liolin yang disebut Almandel, dengan malaikat dikelompokkan berdasarkan 4 elemen, api, air, udara, dan tanah. Selanjutnya ada Ars Notoria, adalah kumpulan doa dan mantra suci untuk memperoleh pengetahuan instan, kefasihan berbicara, dan kebijaksanaan ilahi menggunakan kombinasi Latin, Ibrani, dan bahasa mistis lainnya. Ars Geotia. Bagian ini menguraikan 72 roh yang dikatakan dikendalikan oleh Raja Salomo, beserta segel, peringkat mereka di neraka, dan cara memanggil mereka. Geotia sendiri berasal dari kata Yunani,
yang berarti sihir atau pemanggilan roh, dan sering dikaitkan dengan demonologi dan ilmu gaib dalam tradisi okultisme barat. Meskipun dikaitkan dengan Raja Salomo, Ars Goetia tidak berasal dari zaman Salomo, melainkan merupakan hasil kompilasi teks-teks abad pertengahan hingga Renaissance. Bagian ini terdiri dari beberapa elemen penting: daftar 72 roh Goetia, metode pemanggilan dan pengendalian roh. Setiap roh memiliki nama, pangkat, atribut, dan tugas tertentu. Mereka diklasifikasikan sebagai raja, adipati, marquess, pangeran, kesatria, dan roh biasa. Masing-masing roh memiliki sigil atau simbol magis yang digunakan dalam pemanggilan mereka. Metode pemanggilan menggunakan lingkaran sihir dan segel pelindungan. Pemanggil harus menggunakan nama Tuhan dan alat magis tertentu untuk memaksa roh agar tunduk. Dalam beberapa versi, roh-roh ini tidak dipanggil untuk tujuan jahat, tetapi untuk memperoleh pengetahuan dan kekuatan duniawi. Para roh Goetia dikelompokkan berdasarkan pangkat mereka dalam kerajaan neraka, dan masing-masing memiliki kekuatan tertentu. Berikut adalah beberapa roh utama. Raja-Raja Goetia. Raja-Raja Goetia adalah roh paling kuat dalam hierarki Goetia. Mereka memiliki pasukan iblis di bawah komando mereka. Dan setiap raja biasanya diiringi oleh pengiring musik atau suara trompet ketika dipanggil. Dalam demonologi, mereka adalah penguasa wilayah neraka dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang pertama ada Baal, adalah salah satu raja Goetia yang membantu pemanggil menghilang dari pandangan, memberikan kecerdasan tinggi dan kepemimpinan, serta memerintah 66 legiun iblis. Ia muncul dalam bentuk manusia, kucing, katak, atau kombinasi ketiganya. Taiman adalah raja yang memberikan pengetahuan mendalam tentang ilmu rahasia, kekuatan untuk mengendalikan orang lain, mengajarkan seni, musik, dan sains, serta memerintah 200 legiun iblis. Ia muncul sebagai seorang pria dengan mahkota, menunggang unta, dan diiringi musik genderang dan trompet. Yang ketiga ada Belet, adalah raja yang menguasai ilmu asmara dan gairah, membantu membangun hubungan romantis yang kuat, serta memerintah 85 legium iblis. Ia muncul menaiki kuda putih dan dikelilingi oleh api serta musik yang keras. Person adalah raja yang mengungkap rahasia tersembunyi dan harta karun, menunjukkan masa depan kepada pemanggilnya, serta memerintah 22 legiun iblis. Ia muncul sebagai seorang pria dengan wajah singa, mengenakan mahkota, dan menunggang seekor burung raksasa. Yang kelima ada Asmodai, juga dikenal sebagai Asmodeus, adalah raja yang mengajarkan seni rahasia, matematika, dan alkimia, memberikan kekuatan fisik dan daya tahan luar biasa, kemampuan membaca pikiran, serta memerintah 72 legiun iblis. Ia muncul dengan 3 kepala, manusia, banteng, dan domba jantan, ekor ular, dan mengendarai naga. Faini adalah raja yang mengungkap rahasia tersembunyi dari dunia spiritual dan manusia, menghancurkan musuh dengan sihir dan badai, serta memerintah 36 legiun iblis. Ia muncul sebagai seorang pria dengan wajah singa, memegang ular, dan menunggang kuda hitam. Para raja dalam Goetia adalah roh paling kuat dan dihormati dalam demonologi. Mereka sering dikaitkan dengan pengaruh politik, pengetahuan tersembunyi, dan pengendalian manusia.
Adipati adalah roh tingkat tinggi yang memiliki kekuatan besar, meskipun tidak sekuat para raja. Mereka sering dipanggil untuk memberikan kebijaksanaan, wawasan, kekayaan, dan pengaruh dalam politik serta perang. Setiap adipati memiliki pasukan iblis di bawah kendalinya, dan umumnya memerintah antara 20 hingga 60 legiun iblis. Amdusias juga dikenal sebagai Amdukias, mengendalikan musik dan suara, membantu dalam karir musik dan seni kreatif, serta mengontrol angin dan badai. Ia memerintah 29 legiun iblis dan sering muncul sebagai seekor unicorn. Agares atau Agreas mengajarkan bahasa asing, mengembalikan hal-hal yang telah hilang atau dicuri, serta memicu pemberontakan dan kekacauan. Ia memerintah 31 legiun iblis dan muncul sebagai seorang lelaki tua yang mengendarai buaya. Bune atau Pime membantu mencapai kekayaan dan keberlimpahan, serta mengubah tempat pemakaman menjadi lokasi yang subur dan penuh energi magis. Ia memerintah 30 legiun iblis dan muncul sebagai sosok naga berkepala 3. Eligos juga dikenal sebagai Abigor, memberikan wawasan tentang peperangan dan strategi militer, serta memprediksi hasil pertempuran dan konflik politik. Ia memerintah 60 legiun iblis dan muncul sebagai seorang kesatria berbaju besi. Gremori atau Gemori membantu menemukan cinta sejati dan pasangan ideal, serta memberikan informasi tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ia memerintah 26 legiun iblis dan muncul sebagai wanita cantik yang mengenakan mahkota. Marmer juga dikenal sebagai Marmas, mengajarkan filsafat dan sihir rahasia, serta memanggil roh yang mati untuk berbicara dengan pemanggilnya. Ia memerintah 30 legiun iblis dan muncul sebagai seorang kesatria berbaju zirah lengkap. Naberius atau Carberius meningkatkan kefasihan berbicara dan persuasi, serta memberikan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia memerintah 19 legiun iblis dan muncul sebagai seekor burung gagak atau anjing dengan 3 kepala. Valevor atau Malevor membantu dalam pencurian dan penyamaran, serta menjanjikan kesetiaan dalam persahabatan. Ia memerintah 10 legiun iblis dan muncul sebagai seekor singa bersayap dengan kepala manusia. Fual atau Yuval meningkatkan karisma dan daya tarik, serta membantu dalam hubungan asmara. Ia memerintah 37 legiun iblis dan muncul sebagai seorang pria dengan suara yang lembut dan menggoda. Crocel alias Crokel mengajarkan seni rahasia dan filsafat, mengendalikan air, serta menghasilkan sumber air dari tanah. Ia memerintah 48 legiun iblis dan sering muncul sebagai malaikat bersayap dengan aura mistis. Batin alias Batim atau Batim memiliki kemampuan memindahkan orang secara instan ke tempat yang jauh, mengungkap rahasia tentang herbal dan batu permata, serta memerintah 30 legiun iblis. Ia muncul sebagai seorang pria kuat yang menunggang kuda berwarna hijau. Glacia Labolas mengetahui masa lalu dan masa depan, mengajarkan kekuatan bertarung dan strategi militer, serta memerintah 36 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai seekor anjing besar berbulu dengan mata yang berapi. Renovi mengajarkan bahasa asing dan sastra, memberikan karisma dan pengaruh sosial, serta memerintah 19 legiun iblis. Ia muncul sebagai makhluk bertubuh kecil dengan wajah tua dan tanduk di kepala. Berith alias BL atau Borfi memiliki kemampuan mengubah logam menjadi emas, mirip dengan alkimia, mengungkap kebenaran dan meramal masa depan, serta memerintah 26 legiun iblis. Ia muncul sebagai seorang kesatria berbaju besi merah dan mahkota emas.
Marcus. Dalam hierarki Keltia, Marcus adalah roh kelas 3, meskipun berada di bawah raja dan adipati. Mereka memiliki pengaruh luas dalam berbagai bidang, seperti ilmu sihir, peperangan, komunikasi dengan roh, dan manipulasi kekuatan alam. Para Marcus memimpin sejumlah besar legiun iblis, biasanya berkisar antara 30 hingga 60 legiun. Andras, salah satu Marcus, menyebabkan konflik, perselisihan, dan peperangan, serta memerintah 30 legiun iblis. Ia muncul sebagai manusia berkepala burung hantu, menunggang serigala hitam, dan membawa pedang yang tajam. Andrealpus mengajarkan matematika, geometri, dan astronomi, serta dapat mengubah seseorang menjadi bentuk burung. Ia memerintah 30 legiun iblis dan sering muncul sebagai burung yang sangat besar. Amon mengungkap masa lalu dan masa depan, menyelesaikan perselisihan, dan mendamaikan musuh. Ia memerintah 40 legiun iblis dan muncul sebagai serigala dengan ekor ular. Dekarabia mengendalikan burung dengan hewan liar, serta mengungkap sifat magis dari batu permata. Ia memerintah 30 legiun iblis dan sering muncul sebagai bintang berkaki 5 yang melayang. Forneus mengajarkan bahasa asing dan retorika, memberikan reputasi baik, dan membantu dalam diplomasi. Ia memerintah 29 legiun iblis dan muncul sebagai makhluk laut yang sangat besar. Gamigin menguasai roh orang mati dan kehidupan setelah kematian, memberikan pengetahuan spiritual, dan memerintah 30 legiun iblis. Ia muncul sebagai kuda berwarna biru dan berbicara dengan suara manusia. Leraje, ahli dalam strategi perang dan penahan, menyebabkan luka bernanah dan penyakit, serta memerintah 30 legiun iblis. Ia muncul sebagai prajurit, mengenakan baju besi hijau dan membawa busur panah. Morex mengajarkan filsafat, astronomi, dan ilmu gaib, serta memahami sifat herbal dan tanaman obat. Ia memerintah 36 legiun iblis dan muncul sebagai banteng dengan mata yang bersinar. Orias memberikan pangkat tinggi dan kehormatan, mengubah wujud dan kepribadian seseorang, serta memerintah 30 legiun iblis. Ia muncul sebagai singa bersayap dengan ekor ular. Sapnok membangun benteng dan perlindungan magis, menyebabkan penyakit dan luka yang tak bisa disembuhkan, serta memerintah 50 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai prajurit berbaju besi lengkap yang menunggang kuda besar. Yang terakhir yaitu seks, mencuri harta benda, perhiasan, dan uang, menyebabkan buta dan tuli, serta memerintah 30 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai burung bangau besar dengan suara serak. Pangeran. Dalam hierarki Keltia, pangeran menempati salah satu posisi tertinggi di kerajaan neraka, di bawah raja tetapi lebih tinggi dari adipati dan markis. Para pangeran iblis dikenal memiliki kekuatan besar dalam manipulasi sihir, pengaruh terhadap umat manusia, dan pengendalian unsur alam. Mereka sering dipanggil oleh penyihir dan praktisi okultisme untuk mendapatkan kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan pengaruh sosial. Stolas alias Stolos mengajarkan astronomi dan rahasia bintang, memiliki pengetahuan tentang tanaman obat dan batu permata, serta memerintah 26 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai burung hantu besar dengan mahkota. Vasago mengetahui masa depan dan meramalkan kejadian, menemukan benda yang hilang, serta dikenal sebagai roh yang relatif baik untuk dibandingkan lainnya. Sitri membangkitkan hasrat nafsu seksual, membuat seseorang jatuh cinta atau tergila-gila,
serta mengungkap tubuh seorang secara magis. Ia memerintah 60 legiun iblis dan muncul sebagai makhluk bersayap dengan wajah singa. Ipos meningkatkan kecerdasan, karisma, dan keberanian, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, serta memerintah 36 legiun iblis. Ia muncul sebagai makhluk berkepala singa dengan kaki angsa dan ekor kelinci. Sear memindahkan benda dan pesan dalam sekejap, menemukan benda yang tersembunyi atau hilang, serta memerintah 26 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai pria muda yang mengendarai kuda bersayap. Dantalayan mengendalikan pikiran dan perasaan seseorang, membantu memahami isi hati orang lain, serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan rahasia tersembunyi. Ia memerintah 36 legiun iblis dan sering muncul sebagai makhluk berkepala banyak yang terus berputar. Orabas memberikan ketenaran dan perlindungan dari sihir jahat, mengungkap kebenaran dan kebohongan, serta memerintah 20 legiun iblis. Ia sering muncul sebagai kuda dengan wajah manusia. Yang terakhir ada Cameo, mengajarkan bahasa binatang dan burung, membantu dalam perdebatan, serta menemukan keberadaan tersembunyi. Ia memerintah 30 legiun iblis dan sering muncul sebagai makhluk bersayap dengan pedang berapi atau burung gagak. Kesatria. Dalam hierarki Chaotia, kesatria berada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan raja, pangeran, adipati, dan marquess, tetapi mereka tetap memiliki kekuatan supranatural yang besar. Sebagai pejuang neraka, para kesatria iblis dikenal memiliki keterampilan dalam peperangan, strategi, pertempuran, dan kekuatan sihir tertentu. Mereka sering dipanggil oleh penyihir atau pemanggil yang ingin meningkatkan kekuatan fisik, keberanian, dan keahlian bertarung. Yang pertama ada Forecast, mengajarkan logika, filsafat, ilmu gaib, dan seni bela diri, serta meningkatkan kebijaksanaan dan kemampuan berpikir strategis. Ia memerintah 20 legiun iblis dan digambarkan sebagai pria tua berjanggut panjang yang menunggang kuda dan membawa tombak yang tajam. Glacia Labolas memberikan pengetahuan rahasia tentang dunia gaib dan ilmu tersembunyi, membawa kehancuran besar kepada musuh dan menciptakan peperangan, serta mampu membantu seseorang menjadi tidak terlihat. Ia memerintah 36 legiun iblis dan sering muncul sebagai makhluk berbentuk anjing dengan sayap griffin. Fine mengungkap rahasia tersembunyi, benda gaib, dan sihir musuh, membangun tembok pertahanan dan benteng secara magis, serta mengendalikan badai, angin, dan gelombang laut. Ia memerintah 36 legiun iblis dan sering digambarkan sebagai seorang pria yang mengendarai kuda hitam. Renavi mengajarkan bahasa asing, retorika, dan seni berbicara. Sering meningkatkan karisma dan kemampuan persuasi. Ia memerintah 19 legiun iblis dan sering digambarkan sebagai makhluk mengerikan dengan sayap besar. Yang terakhir ada Flauros, mengetahui masa lalu dan masa depan dengan akurat, memberikan perlindungan terhadap roh lain dan makhluk gaib, serta dapat menghancurkan musuh secara langsung. Ia memerintah 36 legiun iblis dan sering digambarkan sebagai harimau besar yang merubah menjadi manusia. Dan yang terakhir ada roh-roh biasa. Roh-roh biasa merupakan kelompok yang tidak memiliki pangkat seperti praja, pangeran, adipati, marquess, atau kesatria. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, seringkali spesifik pada bidang tertentu seperti ramalan, alkimia, pengaruh emosi, hingga manipulasi elemen alam. Roh-roh ini jumlahnya paling banyak dalam daftar 72 roh Chaotia dan sering dipanggil oleh penyihir atau praktisi okultisme untuk tujuan magis tertentu, seperti mendapatkan kekuatan, ilmu pengetahuan, atau perlindungan supranatural.
Yang pertama ada Agares yang memerintah 31 legiun. Digambarkan sebagai lelaki tua yang menunggang buaya dan membawa burung di tangannya. Ia mengajarkan bahasa asing dengan cepat, mengembalikan orang yang melarikan diri ke tempat asalnya, dan menyebabkan gempa bumi. Yang kedua ada Bautis yang memerintah 60 legiun. Sering muncul sebagai ular raksasa atau manusia dengan taring panjang dan pedang. Ia memberikan wawasan tentang masa lalu dan masa depan, serta dapat menciptakan konflik atau menyatukan musuh. Yang ketiga ada Bifrons yang memerintah 26 legiun, sering muncul sebagai manusia dengan dua wajah, mirip dengan dewa Romawi Janus. Ia mengajarkan astrologi, geomanas, dan seni sihir lainnya, serta memindahkan mayat ke tempat lain. Yang keempat ada Balam yang memerintah 40 legiun, muncul dengan 3 kepala, manusia, banteng, dan domba, serta mata yang menyala seperti api. Ia memberikan kemampuan melihat masa depan dan membantu seseorang menjadi tidak terlihat. Yang kelima ada Andromalius yang memerintah 36 legiun. Sering digambarkan sebagai pria berjubah dengan ular di tangannya. Ia menemukan pencuri dan barang yang hilang, serta menghukum mereka yang berbuat jahat. Yang keenam ada Orias yang memerintah 30 legiun, memiliki bentuk kuda bersayap yang berbicara seperti manusia. Ia memberikan pangkat, kehormatan, dan kekuatan fisik, serta mengubah kepribadian seseorang. Yang ketujuh, Gemori yang memerintah 26 legiun, digambarkan sebagai wanita cantik yang menunggang unta. Ia mengungkap rahasia tersembunyi dan membantu seseorang mendapatkan cinta dan kesetiaan. Yang kedelapan ada Sepnok yang memerintah 50 legiun, digambarkan sebagai seorang pria berbaju zirah dengan mahkota dan pedang. Ia membangun benteng magis dan pertahanan, serta menyebabkan penyakit dan luka yang sulit disembuhkan. Zack yang memerintah 30 legiun, sering muncul sebagai bangau besar dengan suara serak. Ia mencuri barang dan rahasia, serta memberikan kebutaan sementara kepada orang yang ditargetkan. Yang ke-10 ada Viper yang memerintah 29 legiun, memiliki wujud seperti wanita duyung dengan sisik perak. Ia mengendalikan air, menyebabkan badai laut, dan menyebabkan penyakit mematikan seperti infeksi. Yang ke-11 ada Alkes yang memerintah 36 legiun, memiliki kepala singa dengan mata menyala api. Ia mengajarkan filsafat dan ilmu rahasia, serta memberikan keberanian dan keterampilan perang. Yang ke-12, Crossel yang memerintah 48 legiun, sering digambarkan sebagai malaikat bersayap dengan aura biru. Ia mengajarkan geometri, logika, dan seni rahasia, serta menghasilkan air dari tempat yang kering. Yang ke-13 ada Vocalur yang memerintah 30 legiun, memiliki sayap seperti malaikat gelap dan ekspresi muram. Ia mengendalikan angin dan air, serta menenggelamkan kapal. Yang ke-14 ada Fual yang memerintah 37 legiun, sering muncul sebagai pria berwajah tampan dengan aura menawan. Ia membantu dalam urusan asmara dan diplomasi, serta membantu seseorang menarik simpati orang lain. Yang ke-15 ada H-Agenti yang memerintah 33 legiun, memiliki sayap besar dan kepala burung elang. Ia mengubah logam menjadi emas dan memberikan kebijaksanaan tinggi. Yang ke-16 ada Marbas yang memerintah 36 legiun, muncul sebagai singa besar dengan mata menyala. Ia mengungkap rahasia tersembunyi serta menyembuhkan atau menyebabkan penyakit. Yang ke-17 ada Boar yang memerintah 50 legiun, memiliki bentuk roda api dengan wajah manusia di tengahnya. Ia mengajarkan filsafat, kedokteran,
dan logika, serta menyembuhkan penyakit. Yang ke-18 ada Foras, yang memerintah 29 legiun. Muncul sebagai pria tua berjanggut putih. Ia memberikan kesehatan dan kebijaksanaan, serta menemukan harta tersembunyi. Yang ke-19 ada Gaab, yang memerintah 66 legiun. Sering muncul sebagai manusia berkulit hitam dengan mahkota emas. Ia memindahkan orang ke tempat lain dan mengajarkan ilmu rahasia. Andras, yang memerintah 30 legiun, memiliki kepala burung hantu dan menunggang serigala besar. Ia menyebabkan konflik dan kekacauan serta membunuh musuh. Yang ke-21 ada Neberius, yang memerintahkan 19 legiun. Sering muncul sebagai anjing berkepala 3 seperti Kerberus dengan suara serak. Ia mengajarkan seni berbicara, diplomasi, dan retorika, serta membantu seseorang mendapatkan kembali reputasi yang hilang. Yang ke-22, De Carabia, yang memerintah 30 legiun. Muncul sebagai bintang 5 yang melayang atau manusia dengan sayap burung. Ia memberikan pengetahuan tentang burung, ramuan, dan batu permata magis, serta mampu memberikan kekuatan untuk mengendalikan burung. Amdusias, yang memerintah 29 legiun, sering muncul sebagai kuda dengan tanduk panjang yang bisa berubah menjadi manusia. Ia mengendalikan suara dan musik, menciptakan suara gaib, serta mengontrol instrumen musik agar berbunyi sendiri tanpa disentuh. Yang ke-24 ada Raum, yang memerintah 30 legiun. Digambarkan sebagai gagak besar yang dapat berubah menjadi pria tampan. Ia menghancurkan kota dan meruntuhkan kekuasaan pemerintahan, mencuri harta dan informasi rahasia, serta membantu seseorang mendapatkan pangkat yang tinggi. Yang ke-25 ada Halpas, yang memerintah 26 legiun. Muncul sebagai burung dengan suara keras atau manusia bersenjata lengkap. Ia membangun benteng pertahanan yang kuat dan mengumpulkan pasukan untuk perang. Yang ke-26 ada Emi, yang memerintah 36 legiun. Sering muncul sebagai manusia dengan cahaya biru di sekelilingnya. Ia mengajarkan astrologi dan alkimia, membantu seseorang mendapatkan pangkat tinggi dalam masyarakat, serta memberikan wawasan tentang api dan keajaiban tersembunyi. Yang ke-27 ada Murmur, yang memerintah 30 legiun. Sering muncul sebagai pria berpakaian kesatria dengan mahkota, diiringi dengan 2 malaikat. Ia mengajarkan filsafat dan ilmu gaib, serta memanggil roh orang mati untuk berbicara dan memberikan jawaban. Yang terakhir ada Cameo, yang memerintah 30 legiun. Muncul sebagai burung gagak atau pria dengan pedang besar. Ia mengungkap kebenaran tersembunyi dan rahasia, memberikan kemampuan berbicara dengan hewan, serta membantu seseorang dalam berbicara dengan fasih dan meyakinkan. The Lizard Key of Solomon adalah grimorium yang sangat berpengaruh dalam dunia sihir seremonial, terutama karena daftar 72 roh dalam Geotia. Buku ini masih digunakan oleh praktisi okultisme hingga saat ini, baik sebagai bahan studi maupun untuk praktik ritual. Selain Ars Geotia, masih ada Ars Theogria, Ars Paulina, Ars Almandel, Ars Notoria yang akan kita bahas di video selanjutnya.